Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahdian Prizi dari Prodi Manajemen semester 2 dengan NIM 251110243124. Kali ini saya akan membahas pengantar bisnis materi 1 sampai ke 15. Sebelum memasuki pembahasan, kita lihat latar belakang dan rumusan dan juga tujuannya. Yang pertama, latar belakang. Bisnis berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan bisnis menuntut pemahaman mengenai manajemen pemasaran, keuangan, teknologi, hingga bisnis Islam. Pemahaman konsep bisnis diperlukan agar usaha dapat dikelola secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai etika. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan bisnis dan konsep dasarnya? Bagaimana penerapan fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan? Bagaimana peran teknologi dan transformasi digital dalam bisnis? Bagaimana prinsip bisnis Islam diterapkan dalam kegiatan usaha? Tujuan: memahami konsep dan dasar-dasar bisnis, menjelaskan peran etika, tanggung jawab sosial, dan bisnis global, mengetahui bentuk kepemilikan bisnis serta konsep kewirausahaan, memahami fungsi manajemen, SDM, produksi, pemasaran, dan pengelolaan modal, menjelaskan pentingnya transformasi digital dalam dunia bisnis, memahami prinsip dan penerapan bisnis Islam dalam kegiatan usaha. Kita masuk pembahasan. Yang pertama, pengertian dan konsep bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan, menawarkan, dan menjual barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan. Aktivitas utama bisnis yaitu meliputi proses produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan kepada konsumen. Tujuan utamanya dari bisnis ini menciptakan nilai tambah atau value added. Pentingnya konsep bisnis. Memiliki konsep bisnis yang sangat penting bagi pelaku usaha karena 3 alasan fundamental. Kontrol strategi, membantu menentukan prioritas strategi dan menghindari kesalahan besar dalam menjalankan bisnis. Pertumbuhan usaha, mendukung pengembangan bisnis agar lebih terarah dan berkesinambungan di masa depan. Perencanaan yang matang, memungkinkan pelaku usaha merancang estimasi modal, target pasar, serta analisa keuangan yang realistis untuk meningkatkan kredibilitas usaha. Analisis pasar. Analisis ini meliputi pemahaman terhadap perilaku konsumen, tren pasar, dan kondisi kompetitor. Melalui analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan pelanggan serta menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing. Perusahaan perlu menentukan target pasar melalui segmentasi pelanggan. Berdasarkan karakteristik tertentu, produk atau jasa yang ditawarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen agar mampu memberikan kepuasan dan nilai tambah. Pengembangan produk yang sesuai dengan kondisi pasar yang juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Strategi pertumbuhan bisnis. Agar bisnis dapat terus berkembang, terdapat 3 strategi utama yang diterapkan. Ekspektasi pertama, ekspansi pasar, memperluas jangkauan ke pasar baru, baik di tingkat domestik maupun internasional, melalui analisis demografi dan preferensi pembeli. Kedua, investasi inovasi, mengembangkan produk atau layanan baru yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan atau mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh kompetitor. Penguatan merek atau branding, meningkatkan citra merek melalui pemasaran yang kreatif agar bisnis dapat memposisikan diri sebagai pemimpin di sektor tertentu. Kita masuk materi yang kedua, etika dan tanggung jawab sosial. Etika merupakan keyakinan seseorang mengenai tindakan yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan kerja. Dalam dunia bisnis, etika berperan sebagai pedoman perilaku bagi individu dan organisasi dalam menjalankan aktivitas usaha. Etika bisnis menjadi aspek penting yang harus diterapkan oleh setiap karyawan maupun manajer dalam menjalankan pekerjaannya. Etika manajerial. Etika manajerial merupakan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi manajer dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan meliputi proses perekrutan, pemecatan, penentuan upah, kondisi lingkungan kerja, serta memenuhkan hak privasi dan rasa hormat. Perilaku terhadap organisasi, yaitu menyoroti perilaku karyawan
tempat bekerja, khususnya yang berkaitan dengan konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan dan kejujuran. Yang ketiga, perilaku terhadap pelaku atau agen kepentingan primer. Bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan baik hubungan dengan pihak luar seperti konsumen, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat pekerjanya. Tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu pelanggan, karyawan, investor, pemasok, komunitas lokal maupun internasional. Bidang tanggung jawab. Salah satu bidang penting dalam tanggung jawab sosial adalah kepedulian terhadap lingkungan. Perusahaan diharapkan mampu mengurangi dampak negatif kegiatan usaha melalui kendali polusi udara, air, dan tanah. Implementasi program tanggung jawab sosial. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat menunjukkan berbagai sikap, mulai dari sikap obstruksi yang cenderung menghindari tanggung jawab hingga sikap proaktif yang secara aktif berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sikap proaktif dianggap sebagai pendekatan yang paling baik karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Kita masuk ke materi 3, bisnis global. Pengertian bisnis global yaitu kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi dan kerjasama antar negara. Kedua, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia, kebijakan pemerintah, dan geopolitik global. Perdagangan internasional dan investasi asing menjadi dorongan utama pertumbuhan ekonomi kita. Strategi dan tantangan bisnis global. Bentuk keterlibatan yaitu ekspor, impor, perusahaan internasional dan multinasional. Strategi masuk pasar yaitu lisensi agen, cabang luar negeri, aliansi strategis, dan investasi asing langsung. Ketiga, keberlangsungan dipengaruhi oleh pemahaman budaya, hukum, politik, dan regulasi perdagangan. Terakhir, tantangan utama. Tarif, kuota, perbedaan sistem ekonomi, hukum, dan budaya. Kita masuk ke materi keempat, yaitu kepemilikan bisnis non-korporasi dan korporasi. Bentuk usaha non-korporasi atau tidak berbadan hukum. Usaha perseorangan yaitu dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih yang dengan modal bersama. CV, persekutuan komanditer, terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Kelemahan utama yaitu tanggung jawab pemilik dan tidak terbatas terhadap utang usaha. Bentuk usaha korporasi atau berbadan hukum. Perseroan terbatas atau PT. Modal terbagi dalam saham. Tanggung jawab terbatas. Koperasi berlandaskan prinsip kekurangan atau kesejahteraan anggota. Yayasannya berkembang di bidang sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. PT dapat berupa PT tertutup, PT terbuka, dan PT kosong. Pentingnya pemilihan bentuk usaha mempengaruhi tanggung jawab hukum, menentukan kemampuan memperoleh modal, berpengaruh pada pengelolaan dan keberlangsungan usaha. Kita masuk ke materi kelima, entrepreneurship dan business plan. Entrepreneurship yaitu atau kewirausahaan, kemampuan menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha dengan memanfaatkan peluang, memerlukan kreativitas, inovasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial. Bertujuan menciptakan bisnis baru serta mendorong kemandirian ekonomi. Business plan atau rencana bisnis, dokumen yang membuat tujuan usaha, strategis, target pasar, dan perencanaan keuangan. Berfungsi sebagai pedoman menjalankan bisnis yang menarik investor, membantu mengurangi risiko, serta meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Peran UMKM dan faktor keberhasilan. UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan dipengaruhi oleh perencanaan yang baik, kerja keras, kemampuan beradaptasi. Kegagalan sering disebabkan oleh kurangnya pengalaman, pengelolaan yang lemah, dan keterbatasan modal. Kita masuk ke materi ke-6,
Memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha terdiri dari lingkungan domestik, global, teknologi, hukum, dan politik, sosial budaya, serta ekonomi. Pemahaman lingkungan bisnis membantu perusahaan menyusun strategi dan mengambil keputusan yang tepat. Faktor produksi, wirausahaan atau entrepreneur, sumber daya fisik, modal, tenaga kerja, sumber daya informasi. Sistem ekonomi dan persaingan. Sistem ekonomi terpimpin pasar dan pasar campuran. Bentuk persaingan yaitu persaingan sempurna, monopolistik, dan oligopoli. Kondisi ekonomi diukur melalui produktivitas, inflasi, dan pengangguran. Kita masuk ke materi ke-7, yaitu manajemen bisnis. Pengertian dan fungsi manajemen. Manajemen adalah proses mengatur sumber daya mencapai tujuan usaha. Fungsi utama manajemen: planning, organizing, lending, dan controlling. Tingkatan dan peran manajer. Manajer puncak menentukan kebijakan dan strategi perusahaan. Manajer remaja menerjemahkan strategi menjadi program kerja. Manajer lini pertama mengawasi kegiatan operasional. Peran manajer interpersonal, informasional, dan desional. Manajemen strategi dan budaya organisasi menentukan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Membutuhkan perencanaan kontingensi dan manajemen krisis. Budaya organisasi yang positif meningkatkan produktivitas dan kerjasama. Kita masuk ke materi ke-8, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pengertian MSDM, proses pengelolaan tenaga kerja agar terlihat lebih efektif dan efisien, bertujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi. SDM merupakan aset penting yang perlu direncanakan dan dikembangkan. Fungsi utama MSDM yaitu perencanaan SDM dan analis pekerjaan, rekrutmen dan seleksi karyawan, pemberian kompensasi, tunjangan, pelatihan dan pengembangan, dan juga penilaian kinerja. Tantangan dan pentingnya MSDM: menjamin kesempatan kerja yang adil dan sesuai hukum, menanggapi keragaman tenaga kerja serta mengembangkan dunia kerja modern, membangun hubungan yang baik dengan karyawan dan serikat pekerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Kita masuk ke materi ke-9, manajemen produksi dan operasi. Pengertian manajemen produksi dan operasi yaitu proses pengelolaan sumber daya menjadi barang atau jasa yang bernilai bagi konsumen, berperan menciptakan nilai tambah dan mendukung keberhasilan bisnis, bertujuan menghasilkan produk berkualitas secara efektif dan efisien. Nilai tambah atau utility dalam produksi: mengubah bahan baku menjadi produk jadi, menyediakan produk saat dibutuhkan konsumen, menyediakan produk di lokasi yang mudah dijangkau. Fungsi dan manfaat: mengatur kapasitas, metode, dan jadwal produksi, menentukan tata letak fasilitas yang efisien, meningkatkan kualitas produk, produktivitas, dan kepuasan pelanggan, mendukung pencapaian keuntungan dan pertumbuhan usaha. Kita masuk ke materi 10, manajemen produksi dan kualitas. Pengendalian produksi: memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana dan target, mengawasi hasil produksi serta melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan, mendukung efisiensi operasional dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Manajemen kualitas: menetapkan dan menjaga standar mutu produk atau jasa. Penerapan Total Quality Management (TQM), yaitu kualitas menjaga tanggung jawab seluruh organisasi. Fokus pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Strategi pendukung: pengelolaan bahan baku dan persediaan yang efektif. Penerapan Just in Time atau JIT untuk mengurangi pemborosan. Pengelolaan Supply Chain Management SCM agar aliran bahan hingga produk ke konsumen berjalan lancar. Penerapan standar mutu seperti ISO. Materi 11 ini berjudul manajemen pemasaran.
Pengertian pemasaran, kegiatan menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan, bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memperoleh keuntungan. Nilai atau value menjadi faktor utama dalam menarik pelanggan. Strategi pemasaran, melakukan segmentasi dan menentukan target pasar. Memahami perilaku serta kebutuhan konsumen, didukung oleh riset pemasaran untuk mengambil keputusan yang tepat. Bauran pemasaran, marketing mix atau 4P. Produk, price, place, promotion. Manfaat manajemen pemasaran, meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan, membantu hubungan jangka panjang dengan konsumen, menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Kita masuk ke materi 12. Mengelola modal bisnis. Pengertian dan pentingnya modal. Modal merupakan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Pengelolaan modal yang baik mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan perusahaan, berkaitan dengan investasi, pembiayaan, dan pengelolaan aset. Sumber modal dan investasi, pembiayaan utang, pembiayaan ekuitas, instrumen investasi, memahami time value of money, dan compound interest untuk mencapai keuangan. Untuk perencanaan keuangan, indikator kesehatan keuangan, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, soliditas, kemampuan memperoleh kredit. Go public, menjual saham kepada masyarakat untuk memperoleh tambahan modal, mendukung ekspansi usaha dan meningkatkan nilai perusahaan. Kita masuk ke materi ke-13, yaitu transformasi digital. Pengertian transformasi digital, pemahaman teknologi digital untuk mengubah proses bisnis dan layanan, bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan, membantu menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Manfaat transformasi digital, mempercepat komunikasi dan kolaborasi, mendukung kerja jarak jauh, remote working, membantu mengambil keputusan berbasis data, dan membuka peluang bisnis dan inovasi baru. Teknologi dan keamanan, didukung oleh hardware, software, jaringan internet, dan sistem informasi, memanfaatkan data mining untuk memahami pelanggan dan tren pasar. Resikonya yaitu pencurian data, antivirus, dan akses tidak sah. Solusinya itu pakai firewall, antivirus, keamanan jaringan, dan etika penggunaan teknologi. Tujuan utama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kita masuk ke materi 14, memahami bisnis Islam. Pengertian bisnis Islam, kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, bertujuan memperoleh keuntungan yang halal dan berkah, berlandasan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahan. Prinsip-prinsip bisnis Islam, larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, larangan zolim. Penerapan dalam bisnis, menyediakan produk dan jasa yang halal, melakukan pemasaran yang jujur dan transparan, mengelola keuangan sesuai prinsip syariah, mengutamakan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya itu yang menciptakan keuntungan sekaligus memperoleh keberkahan, mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kita masuk ke penutup. Kesimpulannya yaitu bisnis bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan melalui pengelolaan yang efektif. Keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh manajemen, SDM, produksi, pemasaran, dan pengelolaan modal, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Transformasi digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Etika, tanggung jawab sosial, dan prinsip bisnis Islam menjadi landasan untuk menciptakan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.